Hello, welcome back to English with Erin. Today we are going to learn about action and be verb atau kata kerja aksi dan kata kerja to be dalam simple present tense. Kalau kalian sudah mempelajari simple present tense, ini kita ulik-ulik lebih dalam lagi. Nah, sekarang kalian persiapkan buku tulis kalian untuk merangkum materi agar nanti suatu saat ketika kalian ingin belajar lagi, kalian tinggal membuka buku. What are verbs? Apa itu verb? Kata kerja. Kata kerja itu adalah sebuah kata yang mendeskripsikan aksi, kondisi, dan pengalaman. Contohnya ada walk, yaitu berjalan. Ini ada think, berpikir. Ada lagi feel, merasakan. Sleep, tidur. Itu merupakan kata kerja. Tapi apa sih yang membedakan kata kerja aksi dan kata kerja to be? Itu kita nanti akan mempelajari yang bersama-sama. Untuk kata kerja aksi, yaitu adalah kata kerja aksi itu memberitahu apa yang subjek atau orang atau benda itu lakukan. Misalnya bisa aja orang atau hewan sedang ngapain. Nah, kalau karena sedang ngapain itu kan ada kegiatannya. Nah, kata kerja aksi itu seperti itu, berupa kegiatan. Kata kerja aksi dapat digunakan untuk mengekspresikan aksi fisik dan juga aksi mental. Aksi fisik itu apa yang kita bisa lihat seperti berjalan, memukul, terus menari. Tapi kalau mental action itu misalnya berpikir, merasakan, itu merupakan kata kerja aksi. Menginginkan itu juga kata kerja aksi tapi mental action. Membutuhkan itu juga ya merupakan mental action. Jadi ingat-ingat yang merupakan kata kerja aksi itu adalah ketika kita melakukan sesuatu. Contohnya di sini ada study, belajar. Jelas ya, belajar itu merupakan kata kerja aksi. Untuk contoh kalimatnya, I study, saya belajar. Terus, you study, kamu belajar. Artinya ada wash, mencuci. Untuk kalimatnya, contoh kalimatnya ada they wash dishes. They wash dishes. Mereka mencuci. Wash dishes itu merupakan piring, cucian piring, gelas, piring, sendok. Jadi they wash dishes itu mencuci cucian. Lanjut lagi ada Mario washes dishes. Coba kalau kalian perhatikan, kalau tadi itu they itu nggak ada is-nya, nggak washes, tapi wash tok kan, they wash dishes. Nah, kenapa di sini ada is? Karena subjeknya orangnya satu. Kita perlu menambahkan s di kata kerjanya. Orangnya satu kan, Mario. Kalau mereka itu orangnya banyak, jadi nggak perlu pakai s di kata kerjanya. Di sini ada Mario washes dishes. Terus biasanya kalau dalam bahasa Inggris itu hanya ditambahin s aja tanpa ada e-nya. Di sini kan es ya. Kalau ditambahinnya es itu ketika kata kerjanya yang cara bacanya akhirannya bunyinya seperti itu. Kan ada wash gitu kan. Itu berarti tambahannya ada es, bukan cuman es toh. Kalau misalnya ada lagi contohnya menonton. Menonton itu kan bahasa Inggrisnya watch.
watch, ada gitu kan ya. Makanya kita menambahkan S-nya itu watches. Misalnya contoh Mario menonton TV. Mario watches TV. Nah, bagaimana kalau tentang kata kerja to be? Jadi kalau kata kerja to be itu yaitu kata yang mendeskripsikan subjek. Subjeknya itu dideskripsikan. Jadi kata to be itu digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan kondisi dari orang, benda-benda, atau tempat. Jadi intinya mendeskripsikan. Contohnya, for example, they could tell us the subject's age, nationality, job, and other traits. Misalnya, contohnya menjelaskan tentang umur, asal, pekerjaan, jadi seperti itu. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak aku berumur 10 tahun, misalnya seperti itu. Nah, itu kan tidak ada kata kerja aksinya. Nah, karena tidak ada kata kerja aksinya, dan itu juga menjelaskan umur kita berapa, jadi ingat-ingat kita perlu menggunakan to be. Contoh lain gimana? Misalnya, saya berasal dari Indonesia. Nah, di situ kan tidak ada kata kerja aksinya. Jadi kalau tidak ada kata kerja aksinya, kita perlu menggunakan to be. Nah, to be apa aja? Ini nanti kita akan pelajari bersama. To be atau be itu ada 3, yaitu am, is, dan are. Kapan kita menggunakan am, is, dan are? Kalau kita ingin menggunakan am, itu kalau subjeknya berupa I, saya. Misalnya tadi saya berumur 20. Berarti I am 20. Saya berumur 20. Kalau selanjutnya is, itu untuk subjeknya she, dia perempuan, he, dia laki-laki, it, itu bisa benda, it bisa binatang, dan singular, yaitu benda, orang, atau binatang yang jumlahnya hanya 1. Singular itu tunggal, 1. Kalau are itu untuk subjeknya yang lebih dari 1. Seperti you, kamu, they, mereka, we, kita atau kami, dan jumlahnya yang lebih dari 1. Misalnya Johnny and Jono, itu 2 orang, lah itu menggunakan are. Nah, terus kalau kalian bingung, kok you itu dihitungnya banyak ya? Padahal kamu itu kan orangnya 1. Nah, you itu, kamu itu bisa dihitung 1 orang, bisa dihitung banyak. Kok bisa? Kalau misalnya saya ngobrol sama kamu 1 orang. Tapi kalau konteksnya itu kalian kan lebih dari 1 orangnya. Kalau kalian, berarti itu dihitungnya jamak, makanya masuknya ke plural. Jadi menggunakan are. Contoh kalimatnya tadi kalau are ya, mereka berumur 20 tahun. Berarti mereka, they are 20. Kalau yang tadi am itu, saya berumur 20, I am 20. Kalau mereka, they are 20. Bagaimana kalau dia, perempuan? Dia. Jadi, she is 20. Dia 20 tahun. Terus misalnya Lisa 20 tahun. Berarti gimana kalau Lisa? Lisa orangnya berapa? 1. Singular. Berarti Lisa is 20. Nah, kalau Lisa dan Rose ternyata seumuran. Berarti Lisa and Rose are
20. Umurnya 20. Seperti itu. Contoh kalimatnya, I am 10 years old. Nah, tadi kan sama ya. I am, karena subjeknya I berarti menggunakan to be-nya am. Saya berumur 10 tahun, years old. They are Egyptian. Egyptian itu berarti related to Mesir ya, orang Mesir. Berarti intinya orang Mesir. Mereka adalah orang Mesir. Nah, karena orang menjelaskan si subjeknya itu, karena juga tidak ada kata kerja aksinya, berarti kan memerlukan to be. Karena subjeknya they, berarti they are Egyptian. Bagaimana kalau mereka orang Indonesia? Berarti gimana? They are Indonesian. Kalau dia orang Korea gimana? They are Korean. Nah, itu kalau mereka. Kalau dia laki-laki adalah seorang orang Mesir. Gimana? Dia laki-laki, he. He pasangannya tadi apa? Is ya. He is Egyptian. Kalau dia itu orang Korea berarti mana? He is Korean. Kalau misalnya berarti Lisa kan orang Korea, berarti gimana? Lisa is Korean. Kalau Lisa and Jenny juga orang Korea, berarti gimana? Lisa and Jenny are Koreans. Koreans-nya diingat-ingat kalau lebih dari satu kan berarti kan mereka orangnya lebih dari satu. Harusnya pakai S. Ini juga sama ini. They are Egyptians. Ada S-nya harusnya di belakang Egyptian-nya. Oke, lanjut contoh kalimatnya. My favorite food is nasi goreng. Makanan favoritku adalah nasi goreng. Ada nggak kata kerja aksinya di situ? Nggak ada. Karena nggak ada, kita perlu menggunakan to be. Nah, kita lihat subjeknya siapa di sini. Subjeknya my favorite food, makanan favoritku. Berarti makanan favoritku is adalah nasi goreng. Nah, lanjut. My favorite food are nasi goreng and Indomie. Nah, kenapa di sini pakai are, yang tadi pakai is? Coba ingat-ingat. Ya, karena kalau is itu hanya satu, kalau are digunakan yang lebih dari satu. Karena di sini makanan favoritnya ada dua, berarti my favorite food are nasi goreng and Indomie. Ada dua kan. Jadi menggunakan are. Contoh lagi, my hobby is swimming. Hobiku adalah swimming, berenang. Ada nggak kata kerja di sana? Swimming, berenang, kata kerja? Bukan. Tapi kalau di sini itu masuknya ke objeknya, tapi bukan subjeknya. Objeknya kan berenang. Nah, kalau di sini swimming itu masuknya ke kata kerja. Kata kerja yang ditambahin ing itu bisa berarti kata benda. Bukan kata kerja lagi. Nah, di sini karena tidak ada kata kerja aksinya, berarti kita perlu menggunakan to be. Hobiku adalah berenang. My hobby is swimming. Nah, kalau misalnya hobinya ada dua atau lebih, bisa dua, bisa tiga, gimana? Kayak tadi. Nah, my hobbies are swimming and reading. Ada dua ya, berenang dan membaca. Kalau kalian perhatikan, tapi tadi itu hobi, bukan hobbies. Sama, kalau misalnya benda yang lebih dari satu itu pakai S. My hobbies are swimming and reading. Contoh lagi, my mom is a doctor. Ibuku adalah seorang dokter. Itu kan tidak ada kata kerja aksinya ya, berarti kita menggunakan to be. Karena subjeknya di sini my mom, berarti kita perlu menggunakan to be-nya is. My mom is a doctor. Bagaimana kalau misalnya ayah dan ibuku?
Bisa my parents adalah dokter. Berarti gimana? My mom and my dad are doctors. My mom and my dad are doctors. Tapi kalau bisa juga diganti kata gantinya bisa berubah my parents ya. My parents are doctors. Nah, sekarang kita latihan. Coba latihan dulu kalian mengerjakan. Coba identifikasi mana yang kalimat yang menggunakan kata kerja aksi, mana yang menggunakan to be. Ditulis misalnya nomor 1 itu menggunakan kata kerja aksi atau kata kerja to be. Nah, itu ditulis di sampingnya. Sama dengan kata kerja aksi atau kata kerja to be, itu dikerjakan. Oke. Coba dikerjakan kalau paling enggak 10 menit ya, soalnya 10 berarti satu soal 10 menit. Coba. Okay, I think that's all for this video. Thank you so much for your attention. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.